Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 85, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, Jacob Deran dan Falco Wetner sama-sama tercengang sejenak, lalu terlihat malu, dan akhirnya Falco Wetner berkata, "Tuan Nathan, tentu saja ada orang yang bisa mengendalikan desa Miao. Orang-orang itu, bahkan jika mereka adalah penyihir yang kuat, jika mereka berani melakukan kesalahan di ibu kota, ada orang yang bisa mengendalikan mereka, tetapi ini tidak berada di bawah kendali kontrol paviliun penjagaku." "Apa maksudmu? Di atas paviliun penjagamu, ada lembaga penegak hukum?" Nathan Lewis sedikit terkejut. "Salah, ini bukan departemen penegakan hukum. Orang-orang ini di luar hukum. Tidak ada yang bisa memerintahkan mereka, dan mereka tidak di bawah kendali. Bahkan orang-orang di 6 pintu kita tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan mereka." Jacob Deran diam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka, siapa mereka? Apakah mereka kultivator?" Mata Nathan Lewis berkilat kegirangan saat mendengar kata-kata Jacob Deran. Jacob Deran kaget saat melihat Nathan Lewis mengucapkan kata kultivator. "Pemimpin Deran, Tuan Nathan adalah seorang kultivator abadi, tetapi kekuatannya masih lemah." Falco Wetner menjelaskan mengikuti Jacob Deran. Ketika Jacob Deran mendengar ini, dia memandang Nathan Lewis dengan lebih terkejut. Setelah beberapa saat, dia pulih, dan berkata dengan emosi, "Tidak heran Tuan Nathan bergerak, dan bahkan Tuan Bao bukan tandingannya. Jadi kamu adalah kultivator keabadian. Pemimpin Deran, orang-orang yang baru saja Anda sebutkan, apakah mereka juga kultivator?" Nathan Lewis bertanya lagi. Jacob Deran menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, bahkan jika saya tahu, saya tidak dapat memberitahu Anda, karena ini rahasia." Setelah mendengar ini, Nathan Lewis segera menunjukkan kekecewaan di wajahnya. "Tuan Nathan, ini memang rahasia. Bahkan saya hanya tahu sedikit. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Jadi kami tidak punya cara untuk meminta bantuan orang-orang itu. Kami juga meminta bantuan Tuan Nathan." Nathan Lewis mengerutkan kening, dia benar-benar tidak ingin membantu. "Apakah Tuan Nathan takut tinggal di ibu kota dan menyebabkan balas dendam dari keluarga Crow?" "Saya dapat meyakinkan Tuan Nathan bahwa saya dapat memperingatkan keluarga Crow bahwa Anda berada di ibu kota beberapa hari ini. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun kepada Tuan Nathan." Falco Wetner pikir Nathan Lewis takut balas dendam dari keluarga Crow. Tuan Nathan masih memiliki keluhan dengan keluarga Crow. Jacob Deran bertanya dengan curiga ketika mendengar ini. Falco Wetner mengangguk, dan menceritakan tentang keluhan Nathan Lewis dengan keluarga Crow. Setelah mendengar ini, Jacob Deran juga buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Nathan, saya juga bisa maju dan membantu Tuan Nathan berbicara. Ada hal lain yang harus dilakukan." Nathan Lewis tidak takut dengan keluarga Crow, tetapi dia ingin berlatih dan tidak punya waktu untuk menunda. "Tuan Nathan, Anda tidak bisa meremehkan keluarga Crow. Sekarang saya dapat menekan keluarga Crow dan berbicara atas nama Tuan Nathan karena kepala keluarga Crow, Sirgo Crow, dia akan tahu bahwa putranya telah dilumpuhkan oleh Tuan Nathan." "Bunuh? Aku khawatir aku tidak akan memberimu muka," kata Jacob Deran buru-buru. "Keluarga Crow memiliki energi yang luar biasa." Nathan Lewis sedikit terkejut. Jacob Deran adalah pemimpin dari 6 sekte, Falco Wetner adalah pria yang berperilaku baik saat bertemu orang, bagaimana mungkin keluarga Crow tidak berani memberikan wajah Jacob Deran? Jacob Deran menghela nafas dan tidak berbicara, sementara Falco Wetner menjelaskan, "Tuan Nathan tidak tahu apa-apa, tetapi masih ada kekuatan di belakang keluarga Crow. Garis keturunan Sirgo Crow ini hanyalah cabang dari keluarga Crow. Crow yang asli memiliki kekuatan besar di ibu kota dan bahkan seluruh utara. Tetapi kekuatan ini tidak muncul dengan mudah." Petik 2. Mengikuti penjelasan Falco Wetner, ini mengejutkan Nathan Lewis. Dia tidak bisa memikirkan keluarga Crow yang dia lihat, tapi itu hanya sudut keluarga Crow. "Tuan Nathan, apa yang Anda lihat sebenarnya hanyalah permukaan. Air di seluruh ibu kota sangat dalam. Keluarga yang sangat kuat sebenarnya tidak terlihat oleh orang biasa,
dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Mendengarkan penjelasan Yakub Deran, Nathan Louis merasakan tekanan yang semakin besar. Awalnya, dia mengira dia adalah seorang biksu. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, dia masih tidak memiliki lawan, mereka semua mengalahkan lawan mereka seperti penghancuran, tetapi sekarang Nathan Louis tahu bahwa yang disebut lawan yang dia temui tidak lebih dari ikan kecil dan udang. Dia belum pernah melihat keluarga yang sangat kuat, tapi Nathan Louis tidak takut. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga yang kuat itu. Selama pihak lain tidak mengganggunya, Nathan Louis tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi pihak lain. Tuan Nathan, Anda tidak perlu khawatir, keluarga tersembunyi ini tidak akan dengan mudah menargetkan satu orang, jadi yang disebut keluarga kaya yang berurusan dengan Anda di ibu kota. Falco Wettner takut Nathan Louis akan takut, dan buru-buru berkata, "Ya." Nathan Louis mengangguk, dan kemudian melanjutkan, "Saya memiliki beberapa hal mendesak, jadi saya tidak bisa tinggal lama di ibu kota. Bagaimana dengan ini? Saya bisa tinggal di ibu kota selama 3 hari, dan membantu Anda menemukan orang-orang di desa Miao." "Terima kasih, Tuan Nathan." Tuan Nathan bergerak, "Orang-orang di desa Miao pasti tidak akan bisa melarikan diri," kata Falco Wettner dengan wajah terkejut setelah mendengar ini. Sebagai seorang kultivator, Nathan Louis, selama dia mau bergerak, orang-orang dari desa Miao pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ketika Yakub Deran mendengar ini, dia juga buru-buru berterima kasih padanya. "Terima kasih, Tuan Nathan." Nathan Louis tersenyum ringan, "Pemimpin Deran dipersilakan, tetapi jika saya masih tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, saya akan pergi." "Tidak masalah, saya pasti akan menemukannya dalam beberapa hari, jika tidak saya akan tinggal di 6 pintu tanpa biaya." Yakub Deran memiliki rencana dalam pikirannya, seseorang di ibu kota. Alasan mengapa dia tinggal bersama Nathan Louis adalah untuk menemukan seseorang. Setelah orang-orang dari desa Miao itu, biarkan Nathan Louis mengambil tindakan untuk menjaga mereka. Setelah berbicara beberapa kata lagi, Nathan Louis pergi bersama Falco Wettner, sementara Ariana Smith dan Garrison Serio masih menunggu Nathan Louis di pelelangan Christie, dan semua orang dari keluarga Bai juga ada di sana, tidak ada yang berani pergi. "Tuan Nathan, bagaimana? Apakah putra pemimpin Deran sudah sembuh?" Xiano Bai bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat Nathan Louis kembali. Jika Nathan Louis benar-benar menyembuhkan putra Yakub Deran, maka Nathan Louis akan dapat berjalan dengan lancar setelah dia berada di ibu kota. Lagi pula, banyak hal akan mudah ditangani dengan seorang pemimpin di 6 pintu. "Yah, itu hanya kerusakan mental, tidak ada yang serius," kata Nathan Louis datar. Nathan Louis tidak mengatakan apa-apa tentang cacing boneka. Bahkan jika dia melakukannya, Xiano Bai dan yang lainnya mungkin tidak mengetahuinya. Lagi pula, mereka hanyalah prajurit dan tidak tahu banyak tentang penyihir. Kemudian Lucas Deran telah koma selama lebih dari setahun. "Saya telah mencari di seluruh dokter dan ahli terkenal, tetapi mereka tidak optimis. Bagaimana mungkin tidak ada masalah besar? Pasti keterampilan medis Tuan Nathan yang sangat baik, jadi dia segera menyembuhkannya," kata Zierge Bai dengan heran. Ya, pasti begitu." Tuan Nathan terlalu rendah hati. Xiano Bai menggema. "Tuan Nathan, Hugo Bao dan Zolan Chou tidak menimbulkan masalah, bukan?" Garrison Serio tahu bahwa kedua orang ini juga diundang oleh Yakub Deran, dan jika mereka bertemu dengan Nathan Louis, mereka pasti tidak senang. Sebelum Nathan Louis membuka mulutnya, Falco Wettner berkata, "Kedua pembohong besar itu telah kembali ke China dan Hong Kong. Ketika mereka pergi, mereka dalam keadaan malu. Tidak ada yang namanya master." Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua tahu bahwa Hugo Bao pasti lebih rendah darinya orang-orang. Setelah dibersihkan oleh Nathan Louis, mereka pergi dengan putus asa. Saat ini, hati Xiano Bai menjadi lebih teguh, dan keluarga Bai akan mengikuti Nathan Louis di masa depan, dan Nathan Louis akan mengikuti petunjuk. "Tuan Nathan, kapan kita akan kembali ke Gruyères?" tanya Garrison Serio. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.